Akhirnya terpaksa jasadnya dilempar di antara dua gunung, kemudian dilempari dengan batu. Maka begitulah metode cara menguburkan Muhallil Alaisi ini. Kita tahu bahwasanya manusia itu diciptakan dari segumpal tanah dan akan kembali ke tanah. Maka setiap manusia meninggal harus dikubur agar menyatu lagi dengan tanah. Baiklah, di video kali ini kita akan menceritakan dua kisah yang peristiwanya azabnya memiliki kesamaan. Kisah yang pertama, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang manusia yang ditolak jasadnya oleh bumi. Dan bahkan orang ini pernah menjadi sahabat Rasul. Orang ini dulunya bertugas mencatat wahyu, bahkan ia hafal 2 surat Al-Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi kenapa di akhir ayatnya bumi menolak jasad orang ini? Dan apa yang ia perbuat? Tapi mohon untuk teman-temanku seiman untuk mendengarkan video ini sampai habis, agar tidak terjadi gagal paham. Di video kali ini kita akan berkisah tentang jasad sahabat Nabi yang ditolak oleh bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Bani Nazar. Ia ini beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Dan ia menghafalkan 2 surat yang sangat luar biasa, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena orang ini pandai membaca dan menulis, maka ia dijadikan sekretaris oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertugas mencatat wahyu yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tidak bisa baca tulis. Kemudian selang beberapa waktu ia menjadi sekretaris Rasul. Entah mengapa ia murtad dan kembali ke agamanya semula. Ia pun menjadi Nasrani kembali karena orang ini pernah menjadi orang penting di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penulis wahyu. Maka ketika ia kembali ke Nasrani, ia dipandang tinggi oleh para pendeta-pendeta ahli kitab dan sangat dihormati. Maka ia diberikan kedudukan yang sangat penting karena ia mengetahui rahasia Rasul dan juga para sahabat. Kemudian ia berdusta bahwasanya Rasul ini tidak tahu apa-apa. Rasul ini hanya tahu kecuali apa yang ia tulis saja. Orang ini tidak paham bahwa wahyu itu dihafal sama Rasul. Allah letakkan di dadanya. Tapi dia mengaku di hadapan ahli kitab bahwa Rasul tidak tahu apa-apa kecuali apa yang kutulis saja. Nauzubillah. Sungguh berani orang ini memfitnah Rasul. Mengetahui hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar bumi menolak jasad orang ini. Dan kita ketahui bahwasanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mustajab. Kemudian beberapa waktu setelahnya, Allah takdirkan orang ini wafat. Maka teman-teman sesama ahli kitab pun menguburkan jasadnya. Subhanallah, bumi menolak jasadnya. Setiap dikubur, bumi melemparkan ke permukaan jasadnya. Lalu dikubur lagi, maka dilemparkannya lagi jasadnya ke permukaan bumi. Sehingga pada akhirnya para ahli kitab ini menyangka jangan-jangan ini kerjaan Muhammad dan sahabatnya. Malam-malam mereka menggali, kemudian jasadnya diletakkan di atas kuburannya. Lalu untuk ketiga kalinya mereka gali lubang yang sangat dalam supaya jangan sampai ada seorang pun yang mampu menggalinya. Akhirnya kemudian dibuatlah lubang yang sangat dalam. Kemudian dimasukkan jasad itu ke dalam lubang dan mereka menjaga makam tersebut. Lalu ketika tengah malam tiba-tiba jasad itu sudah dilemparkan dari dasar bumi ke permukaan. Akhirnya mereka pun tahu bahwa ini bukan perbuatan Rasul dan juga bukan perbuatan para sahabat. Tetapi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia pertama sudah murtad, dan yang kedua sudah berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang kedua dari Abdullah ibn
Abu Hadrat radhiyallahu anhu, suatu ketika kami diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk syariah. Syariah ini maksudnya pasukan yang tidak diikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul memerintahkan beberapa orang untuk mengecek jalan, karena Rasul akan menyerang kota Mekah waktu itu. Dan kelak ketika perang, mereka akan tahu jalan mana yang akan dipilih. Akhirnya berangkatlah pasukan ini sampai di suatu tempat di kabilah Izom. Pasukan ini melintas di depan kabilah ini. Di pasukan ini ada seorang yang bernama Muhalil Alaisi. Di pinggir jalan ada sahabat Nabi Amir Al-Azari yang sedang duduk bersama untanya. Kemudian Amir Al-Azari ini mengucapkan salam kepada pasukan yang lewat ini. Assalamualaikum. Namun pasukan ini tidak ada yang menjawab salam ini. Karena mereka tahu antara Amir Al-Azari dan Muhalil Alaisi ini ada masalah pribadi. Dan entah mengapa terjadi keributan antara Amir Al-Azari dan Muhalil ini. Hingga dari keributan ini menyebabkan terbunuhnya Amir Al-Azari. Bukan hanya itu saja, setelah dibunuh untanya pun diambil oleh Muhalil Alaisi dan diambil juga barang-barangnya. Kemudian mereka melanjutkan tugas dan pulang. Setelah itu Muhalil berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui peristiwa ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muhalil ini, benarkah kau membunuh Amir Al-Azari? Maka dia menjawab, ya Rasul, aku membunuhnya karena ini dan itu dan dengan berbagai macam alasan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Amir Al-Azari dibunuh dengan cara yang sangat zalim. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Walaupun ini merupakan sebuah riwayat tambahan yang dilemahkan para ulama. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil keluarga Amir Al-Azari untuk menanyakan keadilan akan masalah ini. Apakah mereka ingin dibayar dengan 100 ekor unta atau ingin melakukan kisos? Karena di hukum Islam sendiri, kalau membunuh hukumannya ya harus dibunuh. Maka sepakat keluarganya dibayar dengan 100 ekor unta. Dan terjadi perdamaian antara keluarga Amir dan Muhalil. Dikiranya setelah perdamaian ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mempermasalahkannya lagi. Masalah ini hingga Muhalil sampai datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, aku minta ampun, maafkan diriku. Maka Rasul tetap marah dan mengatakan, pergilah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, Imam At-Tawari mengatakan dari kisah ini, akhirnya Allah wafatkan Muhalil ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya ketika ia hendak dikubur dan dimasukkan ke liang lahat, maka bumi melemparkan jasadnya keluar. Lalu dimasukkannya lagi dan untuk kedua kalinya jasadnya dilempar lagi. Menandakan bahwasanya bumi enggan untuk menerima jasad dari Muhalil ini. Akhirnya terpaksa jasadnya dilempar di antara dua gunung, kemudian dilempar dengan batu. Maka begitulah metode cara menguburkan Muhalil Alaisi ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya bumi itu tidak menerima manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan Muhalil Alaisi. Jadi begitulah kisah tentang Muhalil Alaisi ini. Walaupun sebagian riwayat ini bersifat lemah, tapi ada beberapa juga yang mengatakan riwayat ini sahih. Darah seorang mukmin itu sangat-sangat berharga dalam Islam. Karena bagaimanapun darah seorang mukmin lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan isinya. Kalaulah seandainya ada orang yang menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, jauh lebih berharga nyawa seorang mukmin daripada hancurnya Ka'bah. Ini memberikan gambaran begitu berharganya nyawa dari seorang mukmin. Jadi begitulah kisah tentang sahabat Nabi yang jasadnya ditolak bumi. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di video-video seru lainnya dan yang sangat penuh makna selanjutnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.